waktu melakukan pemadaman di situ, karena jelas-jelas di situ tertulis awas ada buaya, awas ada buaya, awas ada buaya. Wah, sudah ada peringatan. Halo Sobat Gakum, kembali lagi di Podcast Gakum. Podcast episode 7 di tahun 2025 ini, kita akan ngobrol seru, ngobrol tentang perjuangan dari garda terdepan penjaga hutan di Indonesia, yaitu Manggalaagni dan Masyarakat Peduli Api. Mereka itu bukan hanya sekedar mencegah, bukan sekedar hanya memadamkan api, tetapi mereka juga mencegahnya untuk demi keselamatan hutan di Indonesia. Nah Sobat Gakum, sebelumnya udah tahu belum apa itu Temu Karya Wana Lestari? Nah, Temu Karya Wana Lestari ini adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pihak-pihak yang berprestasi, berkontribusi, dan berjasa di dalam pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan, dan pelestarian hutan. Nah, kali ini kita datangan dua tamu spesial, datang jauh dari Ketapang, Kalimantan Barat, yang kali ini merupakan peserta dari Temu Karya Wana Lestari 2025 dalam kategori Manggalaagni dan Masyarakat Peduli Api. Nah, kita sambut dengan hangat Pak Masturi dan Mbak Fitria. Selamat datang Mbak Fitria dan Pak Masturi di Podcast Gakum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama gimana nih rasanya Mas dan Bapak dan Mbak di calling nih untuk datang ke Manggala Wana Bakti dan ikut podcast sebagai peserta Temu Karya Wana Lestari hari ini? Senang ya Mbak ya, senang sekali bisa diundang ke sini ikut podcast di sini. Ya Pak ya. Ya, siap. Gimana tadi penerbangan aman? Untuk sementara aman. 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 Kita mulai dari Mbak Fitria. Mbak, saya dengar nih Mbak itu adalah Komandan Regu Manggalaagni pertama wanita. Nah, ini boleh dong Mbak ceritain pengalaman yang paling menarik dari Mbak Fitria ini selama memadamkan kebakaran hutan. Baik Mbak, terima kasih. Jadi selama memadamkan kebakaran hutan dan lahan, banyak sih sebenarnya Mbak cerita-cerita menarik. Salah satunya ada satu kejadian saya mau ikut melakukan pemadaman, tapi saya hampir di SP sama pimpinan saya. Kok bisa? Iya. Jadi waktu itu saya tahun 2021. Nah, tahun 2021 itu saya hamil anak keempat. Oh, nah, iya. posisinya saya waktu itu Komandan Regu. Oh iya. Dan saat itu terjadi kebakaran. Nah, hamil sudah 9 bulanan. Udah besar. Iya, saya sudah besar. Waktu itu sudah hamil besar. Saya masih turun ke lapangan. Nah, masih turun ke lapangan kan. Jadi dari pimpinan itu udah tidak boleh lagi untuk turun ke lapangan. Cuma karena kadang ini rasa tanggung jawab ya Mbak ya. Karena rasa tanggung jawab sebagai Komandan Regu, terus rasa khawatir ke anggota itu masih ngeyel saya. Jadi saya itu masih ngeyel untuk turun ke lapangan. Nah itulah masih turun ke lapangan dan diketahui sama pimpinan Kadaop kami Pak Rudi Windra Darisman. Nah itu sampai Pak Rudi bilang, Bu, kalau Ibu masih turun ke lapangan, Ibu saya SP. Berarti ini beneran nekat ya, nggak takut gitu ya? Ya Ada perasaan takut nggak? Sebenarnya waktu turun ke lapangan saya pun tidak semerta-merta melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstrim di lapangan. Saya pun paham dengan keadaan saya. Otomatis saya tahu yang mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Waktu itu dengan keadaan saya yang hamil, karena kan memang pengalaman menjadi Manggalaagni sudah lumayan lama, sudah belasan tahun kan waktu itu. Jadi sudah memahami situasi dan kondisi di lapangan, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, Sobat Gakum, ini kita ke poin penting yang pertama, yaitu pencegahan adalah kunci. Dan semua orang itu punya peran masing-masing. Nah, Pak Masturi, sebagai Masyarakat Peduli Api, apa aja kegiatan yang biasa Bapak lakukan bersama teman-teman Masyarakat Peduli Api untuk mencegah kebakaran hutan di desa Bapak? Baik Mbak, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan patroli.
patroli monitoring untuk melakukan pencegahan tersebut. Yang pertama-tama kita patroli, memberikan penyadartahuan kepada masyarakat, baik masyarakat yang kita temui di kawasan lahan mereka itu, termasuk juga dengan masyarakat yang ada di perkampungan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu memberi penyadartahuan kepada masyarakat, baik lisan maupun dalam bentuk lisan. Nah, yang ketiga, kita melakukan pemantauan tinggi muka air. Nah, tinggi muka air tersebut fungsinya untuk memantau tinggi muka air ketika lahan gambut itu sudah kering, masuk kategori awas, waspada atau siaga. Nah, itu. Nah, ketika nanti sudah masuk kategori siaga, nah hal itu akan kami sampaikan kepada pihak instansi pemerintah dan yang pihak terkait lainnya, termasuklah semua para pihak stakeholder yang ada untuk melakukan patroli bersama. Seperti itu, luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Fitria, kenapa pencegahan ini menjadi faktor yang paling penting atau faktor yang utama, faktor krusial dalam keberhasilan penanganan kebakaran hutan di Ketapang? Ya, pencegahan itu memang sangat penting ya Mbak ya. Karena kalau pencegahan itu sampai gagal, banyak sekali kerugian-kerugian dampak dari kebakaran itu yang kami rasakan, masyarakat rasakan. Baik itu dari segi ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, semua itu mencakup semua itu Mbak. Nah itu, jadi biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Jadi memang sangat penting untuk pencegahan itu, ya. Karena memang kan untuk pencegahan itu lebih efektif dan efisien daripada melakukan pemadaman. Nah kan karena ada kata-kata patah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi bagi kami bukan suatu kehormatan melakukan pemadaman kebakaran yang seharusnya dapat kita cegah. Seperti itu, Mbak. Jadi guys, menurut studi di Amerika Serikat, setiap $1 yang kita keluarkan untuk pencegahan karhutla itu dapat menghemat 35 kali biaya pemadaman. Nah, artinya seperti yang disampaikan dari Mbak Fitria, mencegah itu jauh lebih murah daripada memadamkan. Pencegahan itu lebih aman daripada memadamkan api yang sudah melebar. Jadi ingat, api kecil itu bencana bisa membuat bencana dalam hitungan menit. Betul kan Mbak Fitria, Pak? Betul. Nah, kalau pencegahan itu adalah kunci. Nah, mereka yang bertugas di lapangan itu adalah gembok. Mereka itu kokoh dan siap menghadapi resiko yang ada di lapangan. Nah, kalau dari Mbak Fitria sendiri nih, bisa dong ceritain ke Sobat Gakum, tantangan apa aja sih yang Mbak alami bersama teman-teman Manggalaagni waktu pemadaman karhutla? Nah, boleh dong ceritain dari yang terberat mungkin ya. Oke Mbak, saya pernah punya suatu pengalaman di suatu desa yang rawan karhutla. Nah, jadi di desa tersebut ada rehabilitasi orangutan. Nah, tempat rehabilitasi orangutan. Nah, di tempat tersebut ada pulau yang sudah terbakar. Bahkan orangutan itu sudah dievakuasi sama tempat petugas dari tempat rehabilitasi tersebut. Nah, jadi kami harus melakukan pemadaman dengan jarak yang lumayan jauh untuk membawa peralatan kami, karena akses untuk kendaraan itu ada tapi susah. Nah, jadi kami harus berjalan kaki untuk masuk ke dalam. Termasuk membawa pompa punggung? Iya, kita bawa pompa punggung, kita bawa selang, kita bawa can untuk BBM. Ya, itu semua kita bawa untuk minuman, itu semua kita bawa jalan kaki Mbak, dengan jarak yang lumayan jauh. Berarti akses airnya itu dari yang ada buayanya itu berarti? Iya, jadi di situ. Jadi memang pulau itu Pulau Rangkong kalau saya tidak salah ingat. Jadi di situ itu sebenarnya waktu itu saya dilema juga Mbak. Nah, waktu melakukan pemadaman di situ,
Karena jelas-jelas di situ tertulis awas ada buaya. Awas ada buaya. Awas ada buaya. Wah, sudah ada peringatan di situ. Tapi kalau tidak dipadamkan, orang utan ini sudah dievakuasi. Nah, ini ya salah satu skala prioritas kan. Nah, jadi mau tidak mau kami harus memadamkan. Tapi tetap harus ya safety, karena ya safety itu yang pertama. Nah, itu Mbak, bagi kami itu selalu dipesankan oleh pimpinan kami. Iya, keselamatan yang pertama. Jadi yang biasanya itu di nozzle cuma 2 orang, jadi nozzle man dan helper. Jadi saat itu karena takut ada serangan buaya dan lain, jadi di nozzle itu biasa sampai 4 orang. Bisa jadi 4 orang. Di konektor itu biasa. Iya, 1 orang bisa jadi 2 atau 3 orang. Nah, jadi itu waktu di sana rame ya pemadamannya ya. Iya, jadi bukan hanya kami sih Mbak yang waktu itu memadamkan, dari tim tempat rehabilitasi orang hutan itu juga ada. Cuma kan memang dengan wilayah yang luas, mungkin keterbatasan peralatan dan tim pemadamnya. Takut ya, masih Takut kalau ada apa-apa sama anggota, kan tanggung jawab saya juga. Iya, emang resiko itu waktu itu masih jadi kepala komandan berarti ya? Komandan Regu ya. Masih. Nah, kalau dari Pak Masturi nih sebagai masyarakat peduli api juga Bapak pasti sering nih berjibaku di lapangan, ketemu nih sama kegiatan-kegiatan pencegahan kebakaran hutan. Nah, pengalaman yang paling berkesan nih ada nggak waktu lagi kegiatan patroli kah mungkin, atau lagi pemadaman kebakaran hutan? Untuk yang kegiatan patroli yang sampai saat ini agak berkesan ya saya ketika saya melakukan patroli kecemplung, Mbak. Kecemplung dalam sungai atau kanal. Motor dengan saya yang kecemplung. Nah, itu yang sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang terus. Sama motornya berarti, ya, Pak? sama motor dengan anggota juga. Tapi dalam hal itu dengan adanya kejadian seperti itu kami tambah semangat. Nah, untuk yang pengendalian itu di awal Agustus 2023, Mbak. Nah, ketika itu kita berjibaku dengan kawan-kawan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, stakeholder yang ada di kabupaten. Kita bersama-sama berjibaku mengendalikan titik api yang ada di Desa Pelang. Berangkat pagi, pulangnya subuh. Itu tahun berapa kira-kira, Tahun Pak? 2023, Mbak. Oh, 2023 baru-baru ini berarti ya. Tapi misalnya ketemu sama Mbak Fitria ini bukan 2023 kan, udah? Oh, dari 2019 sudah ketemu. Iya. Kita sering melakukan patroli bersama. Oh iya, patroli mandiri ya. Patroli terpadu juga sama. Nah, bayangkan Sobat Gakum, panas menyengat, asap pekat ini tuh tidak menurunkan semangat mereka semua. Nah, bahkan mereka tuh harus berjalan jauh dalam medan yang berat ya, seperti Mbak Fitria. Dibutuhkan fisik, mental, dan keberanian yang sangat luar biasa. Nah, tapi perjuangan ini tuh tidak lengkap ya kalau tanpa bantuan dari masyarakat. Seperti bantuan. Nah, dari Pak Masturi ini, apa sih Pak yang bisa dilakukan sama masyarakat di luar untuk membantu pencegahan karhutla? Dan bagaimana Bapak mungkin untuk mengajak masyarakat itu untuk tidak membakar hutan? Baik, Mbak. Yang pertama, kita selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan memberi himbauan kepada masyarakat agar mereka tidak membuka lahan dengan cara membakar dan memberitahu apa risikonya dan apa bahayanya ketika membuka lahan dengan cara membakar. Itu, Mbak. Yang kedua, kita melakukan pendekatannya dengan mengedepankan kaum perempuan. Kaum perempuan karena di dalam keanggotaan KMPA itu ada beberapa anggota kaum perempuan yang menjadi penyambung lidah kami terhadap masyarakat ketika ada ibu-ibu pengajian, ibu-ibu posyandu. Nah, itu akan menjadi penyambung lidah buat kami di masyarakat agar mengingatkan masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Siap, biar lebih menyebar gitu ya. Gitu. Terus ada lagi Pak mungkin? Selain itu, ya mungkin dengan melakukan diskusi-diskusi, dibantu stakeholder yang ada juga. Nah, kita bersama-sama membuat flyer untuk masyarakat masyarakat desa Sungai Besar pada umumnya, Mbak. Karena sebagian besar lahan masyarakat di Sungai Besar itu memang masuk dalam kategori rawan terbakar. Nah, di situ dari mulai gambut, budaya sampai
gambut lindung Iya, di semuanya kawasan ada. KG Pawan Kepuluk Pesaguan. Oke. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang melihat titik api, apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana cara mereka untuk melaporkannya? Ya. Jadi Mbak, saat masyarakat itu melihat titik api, yang pertama amankan diri dulu. Nah, jadi saat melihat api yang besar, pastikan masyarakat itu menggunakan masker atau menggunakan handuk sebagai penahan asap masuk dari menghirup asap, Mbak. menghirup Nah, asap. kemudian bisa menelpon aparat setempat, misalnya kepala desa atau lapor ke Babinsa, Babin Kamtipmas, bisa juga langsung lapor ke Manggalakni. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian pastikan kalau memang bisa dilakukan secara mandiri pemadaman, apinya tidak terlalu besar, ya bisa padamkan secara manual, ya, dipukul-pukul atau disiram pakai ember air seperti itu. Nah, Sobat Gakum, patuhi larangan dari membakar hutan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Segera laporkan apabila melihat titik api ke aparat setempat dan kanal resmi Sipongi. Nah, dukungan masyarakat ini sangat penting dan menentukan keberhasilan dari pencegahan. Karena satu laporan ini bisa menyelamatkan hutan, satwa, dan bahkan kita semua. Nah, kalau dari Pak Masturi dan Mbak Fitria, ada nggak satu pesan yang Mbak dan Bapak ingin sampaikan nih kepada Sobat Gakum mengenai pencegahan kebakaran hutan? Baik Mbak, untuk harapannya yang pertama-tama terutama kepada masyarakat Mbak ya, harapannya diberi kesadaran agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, apalagi itu di sekitar hutan. Karena pada umumnya kita di tingkat tapak paling bawah tetap berusaha semaksimal mungkin agar kebakaran itu tidak terjadi. Nah, dengan tidak terjadi kebakaran, insya Allah hutannya hijau, langitnya biru, gambut aman, bernapas pun nyaman. Amin. Luar biasa. Kalau dari Mbak Fitria sendiri? Kalau dari saya kepada masyarakat lebih bijaklah dalam menggunakan api. Api kecil bisa menjadi kawan, api besar bisa menjadi lawan. Hutan adalah warisan untuk anak cucu kita. Jadi jagalah hutan dan kelestariannya. Nah, baik Sobat Gakum, kita sudah ada di penghujung acara hari ini. Mau mengingatkan lagi, hutan itu bukan hanya paru-paru dunia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk hidup, termasuk kita semua. Jadi marilah kita bersama-sama mulai dari tindakan kecil, ya, karena satu tindakan bisa mencegah kebakaran hutan. Nah, terima kasih kepada Mbak Fitria sama Pak Masturi atas ceritanya yang seru ini. Sangat menginspiratif kita semua. Nah, semoga semangat dari Mbak dan Bapak yang sebagai di garis depan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Sobat Gakum yang sudah menonton dan mendengarkan acara hari ini. Jangan lupa follow dan subscribe di Jen Gakum dan Sipongi Kemenhut untuk info terkini. Sebelum menutup, boleh nggak ya saya pantun? Boleh kan ya? Nanti Boleh. bilang apa? Mantap. Jalan-jalan ke hutan rimba, Mantap. bawa bekal nasi dan ikan. Mantap. Kalau karhutlah kita cegah bersama, hutan selamat, kita pun aman. Sampai Mantap. jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.